dunia, takut rezeki. Rezeki Allah sudah menentukan kok, sampean masih takut. Berarti kan sampean tidak percaya sama yang menciptakan. Berarti sampean menyepelekan. Kalau orang menyepelekan Allah, ya Allah akan membiarkan kita dalam kebingungan. Sudah dibilangi Allah itu menjamin rezeki kita, masih aja tidak percaya. Terus kenapa rezeki kita selama ini kok bermasalah, rezeki kita kok seret? Kenapa? Ya mungkin kita sendiri yang menutupi jalan rezeki itu. Menutupi dengan apa? Dengan ketidaktahuan kita di dalam ilmu beramaliyah. Mungkin ibadah kita dulu masih Senin Kemis. Mungkin ibadah kita dulu taat tapi masih pamrih. Mungkin kita sholawat dulu masih menginginkan ini dan itu. Kuncinya sholawat aja Bang kalau rezeki itu. Sampai bersolawat aja. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya minta ya Allah, Engkau aja bersolat ya Allah. Terus seperti itu. Gak usah punya. Mudah-mudahan utang saya lunas. Mudah-mudahan istri saya tidak marah malam ini. Mudah-mudahan. Nah, jangan seperti itu. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengerti. Jangan sampai ungkapan Allah sudah ngerti. Sampai ini ciptaannya Allah. Sampai lo belum lahir Allah sudah mencatatkan di lauh mahfuz. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meluangkan waktu di malam hari ini untuk datang mengkaji ilmu di majelis kita yang tercinta ini dengan cuaca yang begitu terima kasih. Tanda kita cinta, tanda ini pengorbanan kita untuk mengkaji ilmu. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafaatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyyil Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyyil Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya tidak sekali-kali mengaku menjadi guru. Di sini guru kita yang sebenarnya ialah yang mempunyai ilmu, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali kita akan mengkaji awal-awal agama. Seorang muslim haruslah mengenal Allah Ta'ala, ya. Jadi awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama. Sebelum kita beribadah haruslah kita bertauhid
Dengan tauhid itulah kita mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala jalannya dengan mempelajari tauhid. Tauhid di sini merupakan jalan pertama agar kita mengenal siapa yang kita sembah. Maka awaluddin ma'rifatullah ini sangat penting di dalam ibadah kita. Bagaimana amal ibadah kita bisa sampai? Bagaimana amal ibadah kita bisa diterima kalau kita belum mengenal yang kita sembah? Ketika berzikir belum kenal yang kita ingat, jadi ibadah kita akan sia-sia. Maka kita diajarkan di dalam perguruan mengenal ilmu kenal diri. Ilmu kenal diri. Di dalam kenal diri inilah kita akan mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang bertajalli, yang mewujud, yang menyata di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mulai lagi. Masih ingat ya, di sini ada tulisan penerangan untuk murid. Ini dikotaki tulisannya. Artinya selain murid tidak mendapatkan penerangan. Walaupun belum murid membaca pelajaran ini, tapi kalau belum dibayar jadi murid, insya Allah tidak akan mengerti. Jadi itu. Makanya ini dikotaki. Terus di sini ada tulisan perguruan ilmu ma'rifatullah. Perguruan itu tempat kita untuk berguru. Ilmu itu pemahaman, pemahaman yang mendekatkan kita kepada Zat yang Maha Suci. Jadi harus paham. Dan malam ini saya tekankan langsung kepada garis mulai dari ayah dan ibu. Jadi nyata-nyata di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa Allah yang membentuk badan jasmani kita, bukan ayah dan ibu. Nyata-nyata Allah yang membentuk kita di alam kesucian atau rahim ibu. Jadi diingat, yang membuat kita Allah, bukan bapak ibu kita. Bapak ibu kita ini merupakan proses perjalanannya. Ketika ayah dan ibu mengumpulkan rasa di dalam satu ikatan tali pernikahan yang suci, jadi ini namanya nutfah. Nutfah, air dari ayah atau air dari ibu ini berkumpul di alam kesucian. Selama 4 bulan badan jasmani Allah bentuk dengan sempurna. Dikatakan Nur Muhammad Zahir, yang terlihat. Dikatakan badan jasmani, badan wadah, badan kasar, batang tubuh, nih di sini selama 4 bulan kurang lebihnya. Nah, setelah ini dibentuk selama 4 bulan, maka disinilah timbul yang namanya nama suci yang pertama. Adam itu awal mula kita ialah tiada. Tiada, ini kosong. Jadi kalau sudah kosong, berarti itulah sifat kita. Kalau kosong itu berarti kita, sifat kita ya ini tadi. Jadi kalau kita tiada,
harus kita punya amaliyahnya, ya. Amaliyahnya kepada Allah Ta'ala, kita harus selalu menerima apapun kejadian yang datang kepada kita, entah itu baik atau itu buruk, karena itu kehendak Allah Ta'ala. Karena tadinya kita tiada, kosong ya, kita tidak ada. Makanya kita ini tidak boleh protes sama Allah, buruk sangka sama Allah. Saya sudah baik kok masih begini, saya nggak pernah nyakiti orang kok masih begini, itu namanya buruk sangka. Maka Allah sudah berfirman, Allah ini tidak menzalimi hambanya, bahwa hamba itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi kita setelah belajar di perguruan harus bertafakur. Seperti itu. Bertafakurnya apa? Perjalanannya seperti apa dulu sebelum masuk perguruan? Baik atau buruk? Nah, jadi di situ kita bisa menimbang apa yang datang pada kita. Oh mungkin Allah ini sedang membalas, Allah ini sedang menghisap dosa dan perbuatan kita yang tidak baik. Jadi dihisap di dunia ini agar nanti di akhirat kita tidak ada hisap, ya. Makanya kalau dihisap di dunia, kita diadili di dunia harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nanti diulangi lagi. Jadi penderitaan tiada akhir. Harus ikhlas. Kenapa? Karena kita harus tahu kita ini tadinya nggak ada ini loh. Kalau nggak ada ini nggak boleh macam-macam sama Allah Ta'ala. Kita diadakan harus banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Makanya di sini kenapa manusia tidak boleh berkeluh kesah, karena apa yang datang kepada kita ini sebetulnya banyak nikmatnya daripada mudaratnya. Kenapa datang mudarat? Sebagian besar karena ulah daripada tingkah laku kita sendiri sebetulnya. Makanya disitulah pentingnya dikatakan fardu ain, wajib hukumnya kita menimba ilmu. Dengan ilmu inilah diangkat derajat kita. Kenapa? Karena kita akan terjaga dari maksiat. Tanpa ilmu tidak akan terjaga namanya maksiat, gitu loh. Karena paham. Maka pentingnya ilmu ya seperti ini. Nah, kalau sudah kita menyadari kita tiada, kita ini harusnya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini seperti wayang gitu loh. Wayang itu pasti mengikuti dalangnya. Seperti kita ini bercermin, ya. Kalau orang bercermin, kita tersenyum di dalam cermin ikut tersenyum, ya, ya, nggak nyengir ya. Apa yang di dalam cermin itu mengikuti yang hak, yang hakiki. Siapa yang hakiki? Itulah yang hadim. Hadim inilah kekal abadi, tidak dapat hancur lebur. Kalau kita ini sifatnya muqaddas, hancur lebur, karena dikatakan kita ini ciptaan yang baharu. Maka kalau kita tahu kita ini sifatnya muqaddas, ya kita harus mulai dari sekarang memperbaiki akhlak kita di hadapan Allah Zat yang Maha Suci. Karena kita diliputi hidup jangan main-main hidup nih. Setiap hari umur kita berkurang, mendekati perjanjian untuk bertemu pada Ilahi Rabbi. Kampung kita kampung akhirat, ya? Bukan kampungnya di Lojangan. Kampung kita kampung akhirat, maka utamakan akhirat mulai sekarang. Percuma kita mengejar dunia, maka akan kita ditinggalkan. Sampai ngejar dunia jungkir balik karena obsesi, karena nafsu, karena
sampean ketakutan macam-macam, malah sampean akan dijauhi. Itu sifatnya dunia. Karena dunia itu sudah dijanji sama Allah Ta'ala dalam firman-Nya, barang siapa ada hambaku yang menyembah kepadamu, maka jauhi dia. Kalau ada hamba yang mendekat denganmu, mengabdilah kepadanya. Maka seluruh bumi diciptakan untuk melayani manusia sebetulnya. Nah kalau kita mengejar dunia terbalik-balik, sampean paham lah? Langit bumi diciptakan untuk manusia. Allah menurunkan ujian untuk manusia, untuk menumbuhkan tumbuh, untuk memakmurkan hambanya. Diciptakan hewan untuk kebutuhan manusia. Segala apa yang ada di dalam bumi Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Kalau manusia ini diciptakan sempurna, menjadi khalifah yang dapat mewakili sifat-sifat Allah Ta'ala untuk memimpin dunia ini dengan baik. Itu universalnya. Kalau di dalam pokok hamba itu sendiri, manusia harus bisa membimbing nafsu empatnya ini, ya. Karena manusia dititipkan nafsu empat untuk membantu kehidupan manusia di dunia. Karena harus paham. Maka itu dulu kita nggak ada kosong. Kalau kosong itu sudah, kita ini harus tahu-tahu sama Allah Ta'ala. Nggak usah neko-neko lah hidup, ya. Makanya kita belajar ilmu makrifat ini, kita untuk mendekat sama Allah. Kalau sudah dekat, Allah ridhoi, maka Allah akan mengenalkan dirinya sendiri. Nggak ada yang bisa makrifat tanpa kehendak Allah. Maka carilah ridhonya Allah Ta'ala setiap kita hidup di dunia ini. Niatkan setiap hari untuk membersihkan hati sampean, membersihkan hati, angan-angan kita, perbuatan kita, sampai seperti ini lah, kosong ini lah. Kalau kosong itu enak, ringan, hidup tuh mudah. Yang susah itu pikiran kita yang macam-macam, bikin kita sakit, karena dari pikiran yang macam-macam, dari hati yang macam-macam itu timbul gelombang energi negatif. Panas bumi ini makanya panas, karena manusia ini kebanyakan mengejar dunia, sedang dunia ini tidak mau dikejar. Dunia itu mau melayani bagi hamba yang mau mengabdi sama Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana? Pahamlah, teman. Hakikat kita ini kosong. Maka kembalilah ke kekosongan kita itu. Dijaga. Mulai sekarang itu jaga. Ngomong dijaga. Mau melakukan apapun itu dipikir dulu. Jangan seperti gajah yang memakai belangkon. Bisa mengucapkan tapi tidak bisa memikirkan dahulu akibatnya. Akhirnya menyesal di kemudian kata-kata itu kan setajam pedang. Paham ya? Jadi kalau kita kosong, maksud saya, kita ini beramal ibadah yang baik. Allah ini tidak membutuhkan sholat kita, tidak membutuhkan zikir kita. Yang membutuhkan sholat, yang membutuhkan zikir itu kita sendiri, gitu loh. Kita sholat, untuk agar tenang hati kita. Kita zikir untuk menenangkan hati kita. Makanya di dalam sholat dan zikir yang dilihat Allah yang gimana? Kalbun mukmin baik itu di kalbunya, bukan bajunya. Pahamlah teman. Makanya kalau belajar ilmu ini jangan main-main, karena ini untuk kita masing-masing. Maksud saya, kalau sampean main-main di sini, sampean kapan mau selamat?
Sedang kita pulang itu pasti setiap hari ada yang diumumkan di masjid. Kita ini nunggu giliran. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Maksud saya sudah diingatkan berkali-kali. Hati-hati, bersihkan pikiran, bersihkan angan-angan, bersihkan prasangka. Walaupun kita nyata-nyata dizolimi, karena banyak hikmahnya kita dizolimi itu. Yang jelas hikmahnya baik semua sebetulnya. Melatih mental kita. Tidak tahu itu untuk membersihkan hati, pikiran kita. Tidak tahu itu perbuatan kita yang dulu-dulu Allah kembalikan dalam bentuk orang lain yang datang menguji kepada diri kita. Kalau kita ikhlas, kita tahu asal kita kosong, tidak ada apa-apanya, ya semua itu akan Allah gugurkan dosa-dosa kita, akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kemarin sudah saya jelaskan, kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah ampuni. Kenapa? Karena Rasulullah di garda paling depan yang meminta ampun untuk umat-umatnya. Makanya jangan lupa jasa Rasulullah itu sangat luar biasa. Maka lucu kalau ada umat Islam tidak mencintai nabinya, tidak mencintai Rasulnya, wah berarti perlu belajar lagi. Berarti tidak wajar. Rasulullah itu mengorbankan untuk umatnya itu sudah luar biasa. Untuk keselamatannya, menyiapkan syafaatnya. Sekarang Rasulullah aja membantu kita setiap hari. Kenapa kita tidak bisa mencintai? Mengucapkan sholawat, minta ini, mengucapkan sholawat, minta itu. Sholawat banyak permintaan. Itu namanya pamrih. Nah, ikhlas kita. Namanya orang cinta itu ikhlas kehilangan, ikhlas berjuang, ikhlas berkorban, walaupun ibarat nyawa taruhannya. Kalau orang cinta itu nyawa tidak masalah, ringan aja. Kalau nyawa Allah yang sudah menggenggam, tidak perlu takut kita. Seperti itu loh. Paham ya? Maka di sini saya tekankan, kalau sudah belajar Adam, berarti kita harus punya pemahaman bahwa perjalanan saya dulu ini awalnya tidak ada, tiada. Kemudian Allah mengadakan. Disitulah letak kita harus banyak bersyukur. Bukan kita mengaku sebagai Nabi Adam, bukan. Ini kita mengkaji pengertian hakikat ilmunya. Kalau kita ngerti tidak ada, kenapa kita selalu membangga-banggakan diri kita? Itu loh yang harus kita lebur. Hilangkan pengakuan ini. Kalau tidak saya, kalau tidak saya, Allah Ta'ala ini kapan munculnya? Saya terus ya. Saya ini siapa? Saya ini tidak ada. Kita ini kosong. Jadi hamba Allah tuh kalau ingin diridhoi, ingin dicintai, ingin Allah memakrifatkan kita, ya beramal ibadahlah yang dicintai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu paling benci orang yang sombong. Karena sombong ini selendangnya zat yang maha suci. Kita ini loh mayit, apa yang mau disombongkan ini? Mayit itu apa yang mau disombongkan? Tidak ada. Makanya pengakuan itu leburkan. Mau dihina orang, mau disakiti orang, mau direndahkan orang, mau disepelekan orang, biarkan aja, tidak apa-apa, biasa aja itu. Itu namanya latihan. Kalau kita masih
merasa sakit hati, terzolimi, merasa direndahkan, perlu banyak belajarlah lagi. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bagaimana Allah akan mencintai kita sedang kita masih ada kotoran di dalam hati kita? Ya, ini hati ini. Hati ini dijaga. Hati ini dipenuhi Allah dan Rasulullah. Jangan dipenuhi yang aneh-aneh. Dipenuhi dendam lah, sakit hati lah. Jangan. Kita ini mi'raj setiap sholat kok. Mi'rajul mu'minin. Ketika kita sholat, ketika kita bersih, kalbu kita yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu loh. Paham gak sampai? Selama ini manusia gagal untuk menemui kemakrifatannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih ada sombong di dalam dirinya. Sombong itu macam-macam. Kalau masih mengakui saya kaya, saya bisa ini, saya pintar, saya ini itu. Kalau saya belum dirubah, itu perlu banyak belajar. Paling enggak tuh kalau bilang tuh kami, kami itu kenapa? Kalau sampean tidak sendirian, sampean sama Allah, sampean sama Rasulullah. Makanya setiap ada orang berterima kasih, yang saya ucapkan selalu apa? Alhamdulillah. Karena segala puji yang wajib, yang patut menerima hanya Allah. Itulah. Kita ini tidak wajib mendapatkan terima kasih. Kita ini mayat yang berjalan setiap hari mengikuti yang mempunyai, yang menciptakan. Mayat itu kalau mau dihargai Allah, dia harus selalu beribadah kepada Allah. Kalau sampean hidup sehari-hari banyak lupanya, ya sampean tidak diingat sama Allah. Paham sampean? Sampean setiap hari bergerak, di rumah bergerak, di luar rumah bergerak, tapi sampai tidak mengingat Allah, sampai tidak dihargai sama Allah, sampai seperti mayat bangkai yang berjalan, tidak dihargai. Kenapa? Karena ketika sampai berjalan, sampai tidak ingat pada yang menciptakan. Makanya di perguruan diberikan amalan sholatul daim, beribadah yang secara berkelanjutan, secara terus menerus. Itulah ibadah Nur Muhammad batin kita, ibadahnya ruh. Maka saya katakan, kalau sampai ingin dihargai Allah, maka hargailah Allah juga. Maka setiap keluar masuk napas ini sertai dengan ibadah. Kalau sampai tidak ibadah, namanya sampai kubur nikmat, diberikan nafas, tidak bersyukur. Kenapa? Karena dengan nafas Allah mentajalikan, Allah mewujudkan, Allah menyatakan sifat hayat atau hidupnya di dalam diri kita. Dengan hidup sampean bisa melihat. Kalau melihat tanpa ada daya hidup bisa tidak? Tidak bisa. Makanya hidup ini ditaruh di nomor hayat hidup. Ada keluar masuk, berarti ada hidupnya. Hidup inilah harus kita syukuri. Karena dengan hidup ini kita menumpang melihat, menumpang mendengar, menumpang mengucap, menumpang bergerak dan diam. Gitu loh. Merasa enggak? Kalau belum merasa dilatih terus. Dan napas itu hanya kita rasakan. Napas tidak boleh diatur. Napas tidak boleh ditarik paksa. Tidak boleh ditahan. Tidak boleh dikeluarkan.
Kita hanya wajib merasakan. Karena ketika kita mengatur yang namanya nafas, maka ketika mati kita akan disakiti oleh nafas juga. Diingat itu. Karena mengatur nafas itu ilmu pernafasan, ilmu tenaga dalam, ilmu kesaktian. Sedang kita diajarkan untuk bermakrifat, menjauhi kesaktian. Karena yang maha sakti hanya Allah, zat yang maha suci saja. Kita kembali ke fitrah kita. Dirasakan kalau suatu daim jangan hanya dibaca. Yang mengucapkan siapa? Bukan kita, tapi yang di dalam diri kita yang mempunyai 7 sifat. Berarti yang nyata sebetulnya ya Allah di dalam kehidupan kita. Sampai ini bayangannya saja. Paham gak sampean? Makanya merasakannya kan pakai rasa. Bukan pakai akal pikiran. Kalau pakai akal pikiran nanti kita seperti Fir'aun, mengaku Tuhan itu kafir hukumnya. Hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Jadi kalau sudah sholat daim, oh iya, yang hidup Allah, yang mendengar Allah, yang melihat Allah. Nyata Allah ini dalam kehidupan kita nyata loh. Kok sampai susah mengenal Allah? Dalam penglihatan kita melihat, kalau kita tidak merasakan kehadiran Allah, ya harus banyak belajar lagi. Kalau kita di dalam melihat tidak ada ketakutan kepada Allah, berarti kita harus belajar lagi. Siapa yang mempunyai sifat penglihatan? Allah. Kita ini hanya ikut melihat saja, menumpang. Kan nyata di hidup kita. Percaya enggak Allah menampakkan sifat-sifatnya ini? Percaya enggak teman? Nah, semua ini sifatnya Allah yang dititipkan kepada kita. Maka jangan diakui gitu loh. Makanya di situ enggak boleh sombong. Kita bisa begini begitu itu karena Allah, karena cintanya Rasulullah. Kita bisa bilang saya bisa begini, saya bisa begitu, saya punya ini, saya punya itu, karena Allah. Jadi kita ini mayat loh, kita nggak bisa kerja loh. Kita ini bodoh. Karena diberikan ilmu, kita ngerti, diajarkan guru-guru kita ingat, makanya kita bisa kerja. Lah kalau sampai kerja melupakan Allah itu kan lucu. Ibadah sampai di mana? Dikatakan bekerja itu ibadah, ketika sampai bekerja banyak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh. Paham nggak? Paham ya? Sampai bisa bekerja, karena ilmu yang Allah titipkan nyatanya di dalam ingatan kita. Orang kalau nggak ingat nggak bisa bekerja, 1 tambah 1 kosong, nggak ingat belajar. Paham nggak sampean? Makanya saya tekankan ini di nama yang pertama kita ini kosong tiada. Tuh di situ dulu dipahami. Kalau sudah kita paham hakikat kita tidak ada nih, diharapkan kita selalu menuruti apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Seperti itu loh. Kalau mau selamat, belajarlah yang tekun, yang giat, supaya apa? Di dalam kehidupan sampai dicintai sampai sama Allah. Kalau sampai sudah dicintai, diridhai Allah, kehidupan sampai ini bahagia di dunia ini. Sampai nanti berkelanjutan di negeri akhirat. Kalau sampai tidak mau belajar mengerti Allah, belajar mengikuti kehendak Allah, sampai sengsara di dunia, sampai nanti sengsara di diuji sedikit aja sudah berkeluh kesah.
diuji sedikit saja sudah berprasangka buruk. Itu tidak boleh kayak gitu. Makanya setiap murid ini dididik, dibimbing, digembleng untuk menjadi murid-murid yang dicintai Allah Ta'ala, gitu loh. Makanya diperbaiki amal ibadah kita, sering sampai bertafakur. Ya kalau sampai hidup semaunya, sampai berarti tidak bersyukur loh. Oh ini nyata loh, ini ilmu nyata loh. Ilmu kita ini kalau di Jawa dikatakan ilmu kasunyatan, ilmu sangkan paraning dumati, ilmu yang sejati. Karena kita mengajarkan kesejatian ilmu yang sebenarnya bisa dinyatakan, gitu loh. Sampai mau menolak ini tidak bisa. Ini proses kejadian kita. Sampai mau menolak yang mana? Ini yang hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tidak ada kok kosong dulunya. Apakah ketika bapak ibu ingin punya anak, apakah selalu orang tua itu dapat membuat anak? Tidak. Karena yang membuat anak itu, yang membuat seorang hamba itu zat yang maha suci, Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu loh. Makanya jadi orang tua juga jangan semena-mena sama anak, itu amanah. Masih kecil maka jangan disakiti. Kalau marah jengkel jangan sampai kita melukai. Gak boleh, itu amanah Allah loh. Hati-hati jaga. Dia masih suci, dia masih bersih, dia masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dibutuhkan sifat sabar. Sabar itu letaknya di kepala. Bagaimana kita bisa bersabar? Kita harus mempunyai wawasan yang luas. Ketika kita sudah mempunyai wawasan yang luas, maka akan timbul sifat yang bijaksana. Kalau sudah mempunyai sifat bijaksana, berarti kita bisa menimbang, menaik turunkan apa manfaat dan mudaratnya. Itu seorang pemimpin khalifah yang ada di dalam dunia harus mempunyai sifat sabar. Sabar tiada batas. Kalau orang sudah mengatakan sabar ada batasnya, berarti mau ngambuk, berarti mau marah. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Tidak perlu takut. Kalau orang belum paham dengan ilmu ketuhanan, pasti dia mengatakan sabar kalau tidak ada batasnya sama dengan membunuh kita. Nah, itu lucu. Tidak boleh seperti itu. Sabar tiada batas, karena yang menentukan kematian kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ada yang melindungi, tidak perlu takut. Mau dihina orang santai saja. Itu ujian saja, sebentar aja itu, gak usah takut. Terus kita bersabar, terus dikoreksi diri kita. Kalau kita diuji itu koreksi diri, itu langkahnya. Apa toh yang tidak baik di dalam diri kita? Apa toh kekurangan saya? Apa sih yang belum saya baiki? Itu banyak PR di dalam diri kita ini, tanda tanya semua. Harus kita perbaiki. Mulai kapan? Sekarang. Kapan lagi? Karena kita tidak tahu kita pulangnya kapan. Sewaktu-waktu. Yang muda aja sudah ada yang pulang kok. Gak menunggu tua pulang itu, gak menunggu sakit, segar bugar habis olahraga pulang dia, karena sudah waktunya. Dan sekarang kita mumpung sehat, kita mumpung diberi kesempatan belajar, mumpung kita diberi kepahaman seperti ini loh. Ini enggak semua orang seperti ini dapat pemahaman seperti ini. Ya manfaatkan dengan baik, kan seperti itu. Jangan diajari masuk telinga
kanan, keluar telinga kiri. Datang ke majelis hiburan, tenang hati saya, Masya Allah. Alhamdulillah, tapi tidak apa-apa. Yang penting datang, dapat keberkahan dari Allah. Karena setiap pengajian yang mengagungkan Allah dan Rasulnya, itu para malaikat diturunkan untuk mendoakan keselamatan mereka, mendoakan rezeki mereka, mendoakan keselamatan mereka, mendoakan keberkahan di dalam hidup mereka. Tidak apa-apa, yang penting datang duduk nggak masalah. Cuman alangkah baiknya itulah ya, tidak apa-apa, tidak ada yang percuma, tidak ada. Ini membuktikan kita sudah taat sama Allah. Ketika kaki dilangkahkan Allah untuk menuju ke satu majelis, kita tidak menghalanginya, disitulah taat kita, disitulah ridho Allah menyertai langkah-langkah kita. Nah, gitu. Jadi paham ya, amaliyah yang pertama, Adam artinya tiada. Kalau sudah tiada, maka tiadalah pengakuan-pengakuan kita. Jangan merasa mampu, merasa hebat, merasa, itu sekarang dibuang. Sekarang di perguruan belajar merasakan. Merasakan siapa? Merasakan yang menciptakan kita, merasakan yang memberi rezeki kita, merasakan yang memberi ilmu kita, merasakan yang memberi penglihatan, ucapan, pendengaran, gerak diam di dalam kehidupan kita. Itu amaliyah nama suci yang pertama. Karena kalau kita belum suwung, kalau orang Jawa bilang suwung, bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kita belum kosong dari semua obsesi, semua keinginan, semua kehendak di dalam kita ibadah, maka kita susah mau dekat sama Zat yang Maha Suci. Ibadah harus bersih, suci. Jangan ada sesuatu di dalam kita menuju pada Zat yang Maha Suci itu sendiri. Maka kita juga harus paham, setelah tiada kita diadakan mempunyai badan jasmani, badan wadah, badan kasar. Itu dinamakan Nur Muhammad Zahir. Dia bercahaya. Kalau tidak kita bersihkan, cahayanya akan disantet orang, mudah disihir orang, mudah dipengaruhi nafsu empat. Kalau sudah mudah dipengaruhi nafsu empat, maka perbuatannya, mohon maaf, seperti
apa yang terwujud di dalam nafsu 4 itu sendiri. Ya? Manusia ini sifatnya kan senang melihat cahaya, betul kan benar? Nah, karena apa? Semua manusia ketika malam mereka pasti menyalakan lampu. Itu tanda manusia cinta kepada cahaya. Kita melihat pun tanpa cahaya tidak akan terlihat apa-apa. Paham nggak? Itu fitrah kita bahwa kita harus banyak berbuat mengikuti keinginan yang dicintai Allah agar badan kita menyala bercahaya lagi. Memang asal kita ini dari tanah, tapi jangan berhenti di sini saja. Memang asal kita dari tanah, tapi jangan berhenti di sini. Mana tanah ini? Nah, ini tanah. Jangan berhenti di sini. Nanti kita dipukuli di alam barzah. Kalau kita mengaku berasal dari tanah, kita berhenti ketika di tanah, kita dipukuli di alam barzah. Kenapa? Karena kita banyak maksiat selama hidup di atas bumi, banyak kubur, banyak lupa sama Allah, banyak membantah, banyak tidak mengikuti apa yang diperintah Allah, tidak mencintai Rasulullah. Bumi ini menyaksikan kehidupan kita. Bumi ini hidup, kita injak-injak setiap hari. Kalau kita tidak ingat, oh kita diancam, awas nanti kalau kamu paham ya? Dari bumi kita tercipta dari air, air tercipta dari angin, angin tercipta dari api, api tercipta dari nur Muhammad tercipta dari nur zat. Nur zat diciptakan Allah pada awal mula yang dinamakan Zatul Putih. Itu masih ingat lah sampean apa? Hanya zat Allah yang ada, kosong semua, tidak ada apa-apa, belum ada penciptaan. Jadi asal kita dari cahaya. Tanah itu proses kejadian diri kita. Makanya bumi dulu diciptakan. Setelah bumi diciptakan, setiap penjuru bumi tanahnya diambil untuk membentuk Nabi Adam. Makanya keturunan Adam itu ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo mata. Karena diambil dari beberapa tanah dari bumi. Nah itu loh. Jadi kita harus ngerti posisi diri kita ini, harus ngerti, harus kita hargai, gitu loh. Dijaga, belajar. Sedikit-sedikit harus memahami, ya. Hidup kita ini kalau nurut sama perintah Allah, kita nurut sama sunnahnya Rasulullah, hidup kita ini bahagia, Pak. Ya. Harus diitikadkan dalam hati. Gimana? Sudah paham lah? Amalia, nama suci yang pertama. Jadi saya katakan, di perguruan kita ada 3 nama suci, itu merupakan perjalanan hidup kita sampai turun di alam bumi ini. Bukan pengakuan. Nah, ingat ya, bukan pengakuan. Kalau pengakuan, kita dikatakan kafir. Paham ya? 3 nama suci itu proses kejadian diri kita. Dipahami ya? Jadi seperti itu. Yang nama suci yang kedua, tidak mengaku sebagai nabi. Tidak boleh, itu salah. Yang dinamakan Muhammad itu kita memahami bahwa proses diri kita setelah tercipta badan jasmani, Allah menitipkan ruh di dalam badan jasmani itu sendiri.
terus dikatakan Nur Muhammad batin. Makanya setelah 4 bulan tadi Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam badan jasmani, maka badan jasmani akhirnya bercahaya. Bayi sudah bisa dilihat oleh dokter melalui alat yang memantulkan cahaya. Bagaimana bayi bisa dilihat kalau tidak bercahaya? Badan kita ini bercahaya, sudah menyala. Ya, kalau bahasa Jawanya itu mawa cahyo, ya, bercahaya. Itu nyatanya, ya, bahwa kita ini, badan jasmani kita ini dititipi Nur Muhammad batin, dititipi cahaya, dititipi ruh. Paham ya? Maka akhirnya si bayi bisa bergerak-gerak di dalam perut ibunya. Itu menyatakan bahwa ruh sudah masuk ke dalam badan kasar. Menyalanya badan kita untuk menyatakannya mudah ketika orang itu susah atau ketika orang itu bahagia. Cahayanya kalau orang susah seperti apa? Cahaya itu seperti meredup gitu ya. Beda kalau orang gembira. Begitupun orang sakit dengan orang yang sehat. Beda. Nah, itu nyatanya. Maka ketika sudah memahami nama suci yang kedua, di sini amaliyahnya berarti kita harus banyak bersyukur kepada Rasulullah, bersyukur kepada kekasih Allah yang menjadi asbab, yang menjadi sebab kita tercipta ada di alam dunia ini. Karena tidak diciptakan seluruh alam tanpa terciptanya kekasih Allah Ta'ala. Kalau junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, itu hakikatnya Muhammad yang ada di Mekah, yang beliau meninggal di Madinah. Itu hakikatnya sudah sempurna, nur dengan yang diciptakannya. Maka diberikan pangkat kenabian, kerasulan. Kalau di sini yang kita kaji ilmunya, bahwa kita bisa percaya karena di dalam diri kita Allah menitipkan ruh kepada manusia. Maka lucu kalau kita tidak pernah berterima kasih kepada Rasulullah. Lucu kalau namanya umat Rasulullah tidak tahu terima kasih kepada Rasulullahnya, junjungan Nabi besarnya yang telah memperjuangkannya. Dia belum minta maaf, Allah sudah meminta maafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulailah membiasakan diri untuk bersolawat. Tidak perlu bersolawat itu harus punya tujuan, karena bersolawat ini rasa terima kasih kita kepada beliau. Tanpa beliau kita tidak ada apa-apanya, tidak terwujud kita di dunia ini. Di dunia ini sebetulnya yang wujud, yang ibadah, yang berzikir itu kelakuannya junjungan Nabi besar kita. Kita ini hanya meneruskan saja. Paham ya sahabat? Maka jangan sombong, tidak boleh. Sholat aja, zikir aja. Kalau sekiranya sholat sampean membaca ayat panjang, sampean takut sombong, takut terbesit rasa saya bisa, bacaan saya bagus, cari ayat yang paling pendek. Karena sholat itu tidak dinilai oleh Allah kalau hati kita kotor. Maka sholat itu jangan lama
apa? Yang ditakutkan muncul bisikan untuk kita sombong. Imami orang di belakang, ada orang tua, ada orang sakit, ayatnya yang panjang-panjang. Bukan berkah kalau disumpahi orang. Paham ya? Jadi nggak perlu seperti itu. Yang penting bagaimana kita tidak timbul rasa sombong. Sholat itu harus bersih, suci. Jadi mulai sekarang cintailah Rasulullah, junjungan Nabi besar kita. Karena dengan jasa-jasa beliau kita bisa menikmati keislaman saat ini. Dibela-belain perang, dibela-belain seperti itu. Kalau kita masih tidak cinta sama Rasulullah, kebangetan. Maka ucapkan terus Allahumma ya Allah, saya minta tolong ya Allah, Engkau saja yang bersolat ya Allah. Ketika sholat hadirkan Muhammad yang hakiki di dalam diri kita. Di mana posisinya? Di Nur Muhammad batin. Ketika sampai mengucapkan sholawat, tidak hadir Muhammad di dalam diri sampean, hakikatnya tidak sampai sholawat itu. Sia-sia saja. Kita ini harus mengakui kita pun Muhammad, tapi bukan Nabi pahamlah. Muhammad itu adalah asal-usul kejadian diri kita. Kalau kita tidak mengakui dari Muhammad, kita ini kubur seperti buah mangga yang tidak mengakui dirinya mangga. Mangga itu di mana-mana dikatakan satu mangga, walau dia ngakunya rambutan. Paham sampean? Kita ini asalnya dari Nur Muhammad. Kalau kita tidak mengakui asal diri kita, kita tidak akan selamat, tidak akan kita kembali ke asal diri kita, gitu loh. Paham nggak sampean? Jadi Allahumma ya Allah, saya minta tolong ya Allah, Engkau yang berselawat, Engkau yang tahu kepada kekasihmu. Ini yang mengucap siapa? Kita. Dengan sifat siapa mengucap nih? Sifatnya Allah. Berarti hakikatnya yang mengucap ini siapa? Selawat Allah. Kepada siapa? Kekasihnya. Di mana? Di dalam diri. Jadi muter aja inilah selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah bersolawat kepada kekasihnya yang ada di dalam diri, bagian dari cahaya nur Nabi kita. Maka siapa yang bersolawat, maka Rasulullah akan mendoakannya. Allah akan memberikan keberkahannya. Maka badan akan diberkahi oleh Allah dan Rasulullah. Kalau sudah diberkahi, selesai masalah hidup kita. Di situ kunci sholawat yang sebenar-benarnya. Jangan asal sholawat pikiran kemana-mana. Sholawat menginginkan apa-apa. Sudah sampai sholawat aja dengan keberkahan Allah loh. Allah memberikan keberkahan. Nabi besar kita mendoakan. Habis sudah keperluan kita. Kadang yang belum kita perlukan, Allah dan Rasulullah sudah mencukupinya, gitu loh. Tapi kan semua harus dikerjakan. Sampai bersolawat, sampai harus menuruti sama Allah. Sampai harus menimbulkan sifat-sifat Rasulullah di dalam kehidupan sampean. Artinya sampean harus menuruti Allah dan Rasul. Makanya di sini ada bed kita cinta Allah dan cinta Rasul. Ini dipraktekkan, gitulah. Sampean mau bahagia di dunia, resepnya itu aja. Kalau sampean tidak nurut sama Allah, sampean bangkang sama Rasulullah, sampean tunggu.
Sampai diciptakan udah nurut sama Allah. Ya Allah, asal perbaiki ibadah sampean, bersihkan hati sampean, bersihkan angan-angan sampean. Berhati-hatilah ketika bertindak, berpikir dahulu, jangan sembrono, jangan terburu-buru. Itu Allah akan cinta sama kita gitu loh. Paham sampean? Gak usah mikir sampean, masalah-masalah sampean di sini itu sangat kecil bagi Allah. Cuman yang diminta Allah, sampean ini kan diberi kuncinya surga. Kalimat thayyibah. Manusia ini diberi kunci surga kayak diberi kunci neraka, coba. Diberi kunci surga, makanya diberikan kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika la ilaha illallah masih gaib, ketika Muhammad Rasulullah nyatalah di dalam hidup kita. Ikuti Rasulullah akan sampai kepada Allah. Masalah sampean ini kecil bagi Allah. Yang jadi masalah sampean tidak nurut sama Allah, bilang cinta tapi di belakang Allah sampean munafik. Itu loh. Paham lah maksudnya? Kenapa dikatakan munafik? Sampean tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Disuruh membersihkan hati masih kotor, disuruh memperbaiki ucapan masih semaunya. Apa itu tidak berkhianat sama Allah? Ucapan ini milik Allah, mulut ini yang menciptakan Allah. Kenapa kita ngomong gak karu-karuan? Nah, berarti khianat satu. Apalagi telinga kita, mendengar sesuatu kita cepat emosi. Berarti kita khianat lagi. Kita tidak amanah. Maka sifatnya Rasulullah itu harus amanah, harus jujur. Tuh. Itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita, gitulah. Mudah sebetulnya. Yang tidak mudah itu kita harus jihad fi sabilillah. Yang kita jihadi nafsu yang ada di dalam diri kita, yang selama ini kita mengikuti keinginannya, ingin hidup enak, ingin bermegah-megah, ingin dilihat orang tua. Paham lah sampean? Gak mau disepelekan orang, gak mau direndahkan orang, simbol tipat sombong. Aku. Itu Allah paling tidak suka ya, sombong. Takut dunia, takut rezeki. Rezeki Allah sudah menentukan kok, sampean masih takut. Berarti kan sampean tidak percaya sama yang menciptakan. Berarti sampean menyepelekan. Kalau orang menyepelekan Allah, ya Allah akan membiarkan kita dalam kebingungan. Sudah dibilangi Allah itu menjamin rezeki kita, masih aja tidak percaya. Terus kenapa rezeki kita selama ini kok bermasalah? Rezeki kita kok seret, kenapa? Ya mungkin kita sendiri yang menutupi jalan rezeki itu. Menutupi dengan apa? Dengan ketidaktahuan kita di dalam ilmu beramaliyah. Mungkin ibadah kita dulu masih Senin Kemis. Mungkin ibadah kita dulu taat tapi masih pamrih. Mungkin kita sholawat dulu masih menginginkan ini dan itu. Kuncinya sholawat aja Bang kalau rezeki itu. Jangan bersolawat aja. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya minta ya Allah, engkau aja bersolat ya Allah, terus seperti itu. Gak usah punya. Mudah-mudahan utang saya lunas. Mudah-mudahan istri saya tidak marah malam ini. Mudah-mudahan. Nah, jangan seperti itu. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengerti. Jangan sampai ungkapan Allah sudah ngerti. Sampai ini ciptaannya Allah. Sampai lo belum lahir Allah sudah mencatatkan di Lauh Mahfuz. Luar biasa Allah loh. Luar biasa Allah. Coba tafakur kebesaran Allah. Tafakur terus. Ya Allah, sungguh besar ciptaan Engkau ya Allah. Nah, melihat mobil mewah, Allahu Akbar, Subhanallah. Nah, Allah terus yang timbul, bukan mobilnya. Ini paham lah sampean?
Loh, seperti itu yang harus kita latih di dalam keseharian hidup Allah terus, Allah terus, Allah terus. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Jangan benda yang ada di dalam hati kita. Itu tidak boleh. Sholawat terus, Allahumma, Allahumma ya Allah terus. Ketika tembus sholawat kita, ketika tembus sholawat yang kita sampaikan dengan keikhlasan, kecintaan kita, selesai masalah hidup, masalah selesai. Sampai nggak percaya toh? Sampai sudah dihidupkan, nyata loh Allah dihidupkan, Allah menghidupkan sampean. Kok masih tidak percaya? Itu kan berarti perlu belajar lagi yang rajin. Kan seperti itu. Sampean tuh tidak boleh ada rasa takut-takut. Perguruan itu ingin mencetak murid-muridnya menjadi para kekasih Allah Ta'ala. Maka dikatakan kekasih itu tidak ada ketakutan di dalam hati mereka. Kenapa? Semua dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba tak sekali-kali. Kalau sampai tidak ada rezeki itu sampai diam aja. Buktikan kekuatan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Seberapa sampean bergantung kepada Allah, segitu pula Allah akan mencintai sampean. Andalkan tuh Allah, diandalkan Allah, melalui siapa? Melalui Rasulullah. Maka kita disuruh mencintai Rasulullah dengan bersolawat, lazimkan. Cintai, solawat dan cintai Rasulullah. Setiap hari menolong kita lah. Kalau nggak ada Rasulullah, bisa sampai sholat lah? Tidak bisa. Karena yang sholat siapa? Sesungguhnya Allah melalui Rasulullah. Nyatanya dalam ruh 7 sifat Allah menitip. Sampai bisa berdiri kayak Alif dah. Alif, Alif tegak lurus dengan kehendak Allah, sampai tidak punya daya apa-apa. Ketika sampai sholat Allahu Akbar. Kalau sampai tidak berganti kesadaran sampean kembalikan kepada Allah, batal salat sampean. Berarti sampean merasa bisa sholat. Mana sampean? Katakan takbir itu rahasianya ya meniadakan pengakuan diri kita. Seperti itulah. Syahid batin Allah yang menciptakan. Nah, seperti itulah. Paham nggak sampean? Cintai Rasulullah. Allahumma, Allahumma, Allahumma terus. Ada waktu luang Allahumma, Allahumma, Allahumma. Terus seperti itu terus dengan menetes tetesan keberkahan, tetesan doa dari Rasulullah, semakin kuat ibadah kita, semakin kuat iman kita, semakin diperbaiki rezeki kita. Hidupnya tenang, santai, senyum ada. Walaupun ada apa namanya gelombang samudra lewat, santai. Tapi nyatakan gitu loh. Ilmu ini pakai semua, jangan satu aja diambil. Sampai mau ma'rifat tapi sampai tidak mencintai Rasulullah. Sampai mau ma'rifat sampai tidak mencintai Allah. Sampai mau ma'rifat sampai tidak merubah sifat tabiat sampean. Sampai kapanpun sampai tidak ma'rifat. Hidup sampai akan sengsara. Nah, yang ditakutkan akhirnya menyalahkan perguruan. Ikut perguruan kok tambah berat. Nah, perlu belajar lagi. Perguruan ini menunjukkan jalan yang lurus. Ketika sampai mengatakan berat, berarti sampai dari ridho, sampai tidak ikhlas dibersihkan Allah di dalam dunia. Maka ketika sampai masuk perguruan ini, sampai akan dipersiapkan nanti masuk surga tanpa hisab. Tapi kita jangan mencari surga, jangan minta surga. Surga itu masih hamba ciptaan. Cari itu yang membuat surga itu. Paham lah, Nah terus kalau tidak ada surga ya apa sampai masih mau sholat ya?
Nah, seperti itu maksudnya. Terus cintai Allah, cintai Rasulullah, perbaiki ibadah sampean, perbaiki sholat sampean, perbaiki amal ibadah sampean, ya. Hormati orang lain, ya. Jangan menyepelekan, jangan menganggap remeh orang lain, walaupun itu pengemis, walaupun itu gelandangan, semua sama semua di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah mungkin mereka yang lebih mulia dari kita, gitu loh. Paham lah teman? Jangan menganggap orang gelandangan itu terus lebih hina dari kita, jangan. Belum tentu. Mereka mungkin lebih bersih hatinya, gitu loh. Karena orang yang posisi kedudukan di dunia ini lebih tinggi, biasanya banyak lupanya. Itu yang kita takutkan. Ya, maka dilatih terus. Ingat Allah. Ya. Paham ya di sini? Berarti kalau kita sudah menerima nama suci yang kedua, berarti kita harus amanah dengan sifat-sifatnya Rasulullah, gitu loh. Masya Allah. Ya. Sampai jadi murid perguruan, istri sampean masih kecewa. Seperti apa kayak gitu, ya? Belajar di perguruan itu tunjukkan pada istri atau suami sampean bisa berubah, gitu loh. Percuma sampean tidak berubah, berarti sampean tidak hijrah secara totalitas. Nanggung, berhijrah kok nanggung. Ibarat sampean nyebrang ke sungai, sampean di tengah-tengah sudah nyerah. Ya? Yang terjadi apa? Sampean akan hanyut. Berarti apa? Enggak selamat. Karena apa? Tanggung-tanggung. Gitu loh. Hijrah, berubah, totalitas. Kalau mau bahagia, was. Gak usah setengah-setengah. Gitu loh. Tunjukkan sama suami sampean, istri sampean, anak sampean. Saya ini loh, mengikuti ilmu perguruan, saya mau berubah. Untuk siapa? Yang pertama untuk keselamatan diri saya sendiri. Karena kita wajib dituntut untuk berubah memang. Kalau sampai tidak berubah, sampai belajar makrifat, sifat sampean masih keduniawian, masih menuruti nafsu 4, sampai ditertawakan saja. Gitu loh. Murid perguruan kok masih kayak gitu. Ya kan seperti itu. Maka kedudukan akhlakul karimah, adab budi pekerti yang luhur itu di atas ilmu. Kenapa? Karena orang berilmu tanpa adab itu dikatakan kurang ajar. Dikatakan tidak tahu sopan santun, tidak tahu budi pekerti. Maka tidak ada gunanya akhirnya ilmunya. Malah ilmu itu akan membawa celaka yang menimba ilmu itu tanpa ada budi pekerti yang luhur. Makanya di perguruan diutamakan ada budi pekerti luhur dulu, ya lah? Ini makanya diajarkan seperti ini. Kendalikan alwamahmu, jadi manusia jangan serakah. Mumpung jangan dipakai, mumpung ada kesempatan. Saya mau mengumpulkan, tidak perlu halal haram, terjang aja pokoknya. Serakah jangan ada rasa takut lapar, takut miskin, jangan ya luama. Jangan ngejar dunia terus sampai meninggalkan sholat, ini luama jangan dituruti. Amarah jangan mudah tersulut api. Ada masalah kecil selesaikan yang baik. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin anak-anak, ibu rumah tangga harus mempunyai sifat sabar. Ini nggak mengacu kepala rumah tangga saja, ibu rumah tangga juga harus memakai agar mendidik anak-anaknya ini bisa bijaksana. Karena anak-anak ini merekam tindak lanjut kelakuan orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak karu-karuan, jangan disalahkan anak berotak, jangan salahkan, ya. Anak itu kita yang mengukir. Ini seperti Supia, seperti ini, ingin gemerlapnya dunia, ya. Rumah sederhana cukup, maunya yang mewah, ya. Motor sederhana cukup, maunya motor yang
mewah. Nggih. Punya keluarga, punya anak, istri, malah beli motor besar, susah buat goncengan. Seperti namanya itu kan egois, paham ya? Apapun itu pokoknya kita ini hidup asal cukup aja gitu loh. Semua itu nggak perlu mewah. Kalau kita masih cinta kemewahan, berarti kita masih cinta dunia. Sampean mau gak dilihat mewah sama manusia, tapi dihinakan sama Allah Ta'ala? Mau sampean? Nah, buat apa sampean punya mewah-mewah, barang-barang mewah, tapi sampean dihinakan sama Allah? Kalau sampean mau mempunyai barang mewah, berarti di dalam hati sampean ingin terlihat beda di hadapan manusia yang lain. Kira-kira ada manfaatnya enggak? Tidak ada. Justru sampean akan dihinakan Allah Ta'ala. Karena yang boleh sombong ini loh, yang di dalam diri kita, yang mempunyai sesungguhnya sifat hidup. Sampean punya barang mewah, sampean enggak ada hayatnya. Sampean dibungkus barang-barang mewah yang sampean kumpulkan tuh, yang menikmati nantinya orang lain. Sampean paham lah sudah seperti ini. Percuma loh sampean. Hidup itu ala kadarnya, sederhana aja, secukupnya aja, gitu loh. Rasulullah kan makanya mencontohkan hidup yang sederhana toh. Sederhana aja. Jadi seperti ini Supiah itu dia maunya serba yang mewah, serba yang bagus, apa-apa minta bagus, baju minta bagus, rumah minta bagus, motor minta bagus, apa-apa minta bagus. Sewandal kalau hari raya zaman anak kecil, kalau baru nggak mau lebaran. Ya kalau anak-anak nggak apa-apa, tapi jangan sampai dibawa ke besar kita. Terus sudah tua masih aja lebaran baju baru. Ya Allah, iman yang baru, takwaan yang baru, baru jos. Seperti itu. Nah, perbaiki semuanya. Terus yang mutmainah ini juga dibaiki. Mutmainah ini menuntun kita untuk sombong kepada amalia ibadah kita. Akhirnya merasa alim, merasa hebat, merasa di atas rata-rata. Makanya saya bilang dari awal, saya sekali-kali tidak mengakui sebagai guru. Kenapa? Mutmainah ini yang selalu akan meracuni hati kita. Gitu. Yang punya ilmu ini Allah kok. Gitu. Kita diajarkan guru-guru kita, kalau kita tidak punya ingatan ilmu ini, apakah bisa kita menyampaikan amanah? Tidak bisa. Maka ketika kita mempelajari satu ilmu, kita menyampaikan satu ilmu, janganlah kita punya sifat sombong. Itu loh. Percuma. Dan makanya pengakuan itu jatuhkan. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak. Enak kita hidup ini tenang, tentram, damai. Di situ sudah paham ya amalia nama suci yang kedua, pahamlah sampean. Pada intinya sampean harus cinta sama junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus cinta. Kalau cinta harus memakai sifat-sifatnya. Ingati. Nah, sidik, amanah, tabligh, fatona. Ingati itu. Terus yang ketiga, untuk menyempurnakan hidup manusia memahaminya bukan kita mengaku sebagai Tuhan, bukan. Kita memahami, kita mengerti bahwa 7 sifat milik Allah ini dititipkan kepada kita. Kalau kita tidak mengakui sifat-sifatnya Allah, kita kufur. Makanya di sini jelaskan. Yang pertama hayat, ilmu, basar,
sama, kalam, kodrat, dan ini sifatnya Allah, jangan diakui. Paham nggak sampai? Dan diakui itu maksudnya apa? Dijaga. Ini miliknya Allah. Kita sudah dititipi, diberi kenikmatan melihat umpamanya. Melihat jangan yang aneh-aneh. Punya ilmu, ilmu yang baik menuju ke akhirat, dan seterusnya. Ini jangan diakui maksudnya. Kita ini harus paham, oh iya, di dalam diri saya ini Allah menitipkan 7 sifat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, nyata kita pakai sehari-hari. Ya kenapa kita masih saja kufur itu, nggak punya terima kasih, luar biasa. Jadi kita ini mundar mandir ngalor gitu setiap menit, setiap detik ini, karena karunia Allah 7 sifat ini loh. Disuruh sholatul daim kok susah, ini loh, agar kita tahu ini Allah ini loh yang mau wujud di dalam kehidupan kita. Maka jangan kau pakai aturanmu sendiri, pakai aturan Allah. Makanya nuruti kitab sucinya, kitab suci Al-Quran, tuntunan hidup, merupakan cahaya kebenaran di dalam hidup kita. Jangan dibantah, jangan diingkari. Paham lah sampean? Nah, 7 sifat. Kalau kita sudah paham 3 nama suci ini, hidup kita tenang, tentram, damai, banyak diam. Enak, ini santai. Semua sudah ada yang ngatur. Tinggal kita taat aja sudah. Rezeki nanti Allah akan mengatur. Tapi syaratnya satu, sampai harus berserah diri, totalitas, hijrah, yakin kepada Allah melalui Rasulullah. Maka kehidupan sampean akan dirubah 180 derajat. Ketika sekarang sampean masih sedih, sengsara, sakit, maka siap-siap sampean menerima keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pakai ini loh, dipakai. Di majelis ini didengarkan, di rumah ditaruh di lemari. Nah, bagus, terpajang ya. Hal seperti itu, karena cinta membutuhkan pengorbanan, cinta membutuhkan bukti nyata, tidak hanya diucapkan di bibir saja. Katanya yang orang pacaran. Ya, mungkin sekian dulu pengajian malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik. Semoga Allah memberikan kerahmatan ilmu kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan di majelis kita pun akan berkumpul di majelisnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah kata, salah khilaf, saya mohon ampun, minta ridhonya dunia akhirat. Saya cukupi sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman.